Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Hansen Mowen mengartikan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan pusat pertanggungjawaban menurut Moriarty and Allen adalah sebagai berikut. Responsibility centers an activity on collection of activities supervised by a single individual, yang artinya tanggung jawab memusatkan suatu aktivitas pada kumpulan aktivitas yang diawasi oleh satu individu. Nah, dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas aktivitas unit yang dipimpinnya. Yang kedua ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Di sini terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center. Adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya saja. Dan yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan saja. Dan yang ketiga ada pusat laba atau profit center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Dan yang keempat ada pusat investasi atau investment center, adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan juga investasi. Yang ketiga ada peran informasi dan akuntabilitas. Nah, informasi adalah penting untuk para manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil. Sebagai contoh, seorang manajer departemen produksi mungkin mempunyai tanggung jawab terhadap biaya departemental, tetapi tidak terhadap penjualan. Hal ini karena manajer departemen produksi tidak hanya mengendalikan beberapa dari biaya tersebut, tetapi juga mengetahui dan memahaminya. Di lain pihak, penjualan adalah tanggung jawab seorang manajer penjualan. Tanggung jawab juga mencakup akuntabilitas, dan akuntabilitas secara tidak langsung mencerminkan pengukuran kinerja, yang berarti bahwa hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau dianggarkan. Sistem pertanggungjawaban akuntabilitas dan evaluasi kinerja seperti ini sering merujuk kepada akuntansi pertanggungjawaban karena perannya yang penting serta ukuran dan laporan akuntansi dalam proses tersebut. Jadi informasi ini penting bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan dan serta akuntabilitas untuk menentukan sejauh mana pusat pertanggungjawaban ini telah mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu ada desentralisasi. Nah, perusahaan yang memiliki banyak pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari 2 pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang kompleks dan beragam. Pada pengambilan keputusan sentralisasi, berbagai keputusan ini dibuat pada jenjang manajemen puncak, dan manajer pada jenjang lebih rendah ini bertanggung jawab terhadap pengimplementasiannya. Sedangkan untuk pengambilan keputusan pada desentralisasi ini jadi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mereka. Jadi desentralisasi ini adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Adapun alasan untuk melakukan desentralisasi ini adalah untuk yang pertama itu ada kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal ya. Jadi seorang manajemen pusat itu ketika dia beroperasi pada daerah lokal itu seorang manajer pusat itu belum tentu mengetahui bagaimana kondisi pada tempat tersebut. Sedangkan seorang manajer lokal itu dapat lebih mengetahui, memahami bagaimana kondisi tempat tersebut. Dan yang kedua ada fokus manajemen pusat. Jadi fokus manajemen pusat ini
dengan adanya desentralisasi ini memudahkan pihak manajemen pusat ya untuk lebih fokus pada isu-isu yang lebih besar ya, untuk pengambilan keputusan-keputusan yang lebih strategis tentunya. Dan yang ketiga ada melatih dan memotivasi para manajer segmen, meningkatkan daya saing terbukanya segmen-segmen kepada berbagai kekuatan pasar. Jadi dengan adanya desentralisasi ini juga ini dapat melatih manajer yang berada pada tingkat yang lebih rendah untuk dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kelima yaitu pengukuran kinerja pusat investasi. Nah, suatu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah melalui perhitungan laba yang diperoleh pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI. Kita sebut saja dengan ROI. Jadi ROI ini adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Adapun keunggulan dari ROI ini sedikitnya terdapat tiga keunggulan ya. Yang pertama ada mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi. Yang ketiga, mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi aktiva operasi. Dan kelemahannya penekanan yang berkaitan pada ROI ini dapat menyelesaikan. Terdapat dua aspek negatif yang berkaitan dengan ROI yang sering dipermasalahkan. Yang pertama, ROI ini mengakibatkan munculnya perhatian kepada profitabilitas divisional yang sempit atas beban profitabilitas keseluruhan perusahaan. Kelemahan yang keduanya, ROI ini mendorong para manajer untuk memperhatikan kepentingan jangka pendek atas beban jangka panjang. Yang keenam ada laba residu. Untuk mengatasi kecenderungan ROI menciptakan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan tetapi mengurangi ROI divisi, beberapa perusahaan mengadopsi suatu ukuran kinerja alternatif yang disebut dengan laba residu. Jadi laba residu ini adalah selisih antara laba operasi dan pengembalian dolar minimal yang disyaratkan oleh aktiva operasi perusahaan. Adapun rumus dari laba residu ini adalah laba residu sama dengan laba operasi dikurangi dalam kurung tingkat pengembalian minimal dikali dengan aktiva operasi. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ipa Fitriyantika. Kepada Ipa Fitriyantika saya persilahkan. Dari selanjutnya ada ukuran kinerja berganda. Laba residu dan ROI adalah ukuran kinerja manajerial yang penting. Namun, keduanya adalah ukuran untuk keperluan jangka pendek. Akibatnya, para manajer tergoda untuk mendahulukan kepentingan jangka pendek atas beban jangka panjang perusahaan. Satu cara untuk mengatasi godaan ini adalah dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja tambahan yang lebih berkaitan dengan kepentingan jangka panjang divisi. Selanjutnya ada kompensasi manajemen. Tujuan kompensasi manajemen biasanya meliputi berbagai insentif yang berkaitan dengan kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian tujuan sehingga manajer akan menunjukkan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Beberapa bentuk penghargaan manajerial adalah berupa kenaikan gaji, bonus dari laba perusahaan, opsi saham, dan kompensasi non-kas. Selanjutnya ada dampak terhadap ukuran-ukuran kinerja. Penetapan harga transfer mempengaruhi divisi-divisi yang melakukan transfer dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini terlihat nyata pada dampak yang ditimbulkannya terhadap ukuran-ukuran kinerja divisional, laba perusahaan, dan otonomi divisional. Sistem penetapan harga transfer harus mampu memenuhi 3 sasaran, yaitu akurasi evaluasi kinerja, kesesuaian tujuan, dan pemeliharaan otonomi. Akurasi evaluasi kinerja berarti bahwa tidak satupun manajer divisional akan memperoleh manfaat atas beban manajer divisional lainnya.
Kesesuaian tujuan berarti bahwa para manajer divisional bertindak dalam jangka memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Otonomi berarti bahwa manajemen pusat tidak boleh mencampuri kemandirian manajer divisional dalam membuat keputusan. Masalah penetapan harga transfer adalah masalah yang berkaitan dengan upaya menciptakan sistem yang secara simultan. Selanjutnya, pendekatan biaya oportunitas sebagai pedoman penetapan harga transfer. Dalam penyusunan kebijakan penetapan harga transfer, pandangan dari divisi penjualan dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendapatan biaya oportunitas mampu mengakomodasi pandangan kedua divisi melalui pengidentifikasian harga terendah yang dapat diterima divisi penjual, dan harga tertinggi tersebut dapat disamakan dengan biaya oportunitas transfer internal. Pertama, harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk apabila barang dijual kepada divisi internal daripada dijual kepada pihak luar. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli lebih buruk apabila suatu input dibeli dari divisi internal. Selanjutnya ada harga pasar. Apabila transfer produk terjadi pada pasar yang persaingannya sempurna, maka harga transfer yang sesuai adalah harga pasar. Dalam situasi demikian, berbagai tindakan manajer divisional secara simultan akan mengoptimalkan laba divisional dan laba perusahaan. Lagi pula, tidak ada divisi yang memperoleh manfaat di atas beban divisi lain. Bila demikian, manajemen pusat mungkin tidak tertarik untuk melakukan campur tangan. Pendekatan biaya oportunitas juga mengisyaratkan bahwa harga transfer yang sesuai adalah harga pasar. Apabila divisi penjualan mampu menjual semua produk pada harga pasar, maka transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar yang akan mengakibatkan divisi tersebut menderita rugi. Sebenarnya, harga transfer yang berbeda dari harga pasar akan mengurangi profitabilitas keseluruhan perusahaan. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengatasi konflik-konflik divisional yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kelemahan harga transfer negosiasi. Terdapat 3 kelemahan harga transfer negosiasi yang sering disebut. 1. Manajer divisional yang menguasai informasi khusus mungkin mengambil keuntungan dari manajer divisional lainnya. Kedua, ukuran-ukuran kinerja mungkin diubah oleh keterampilan negosiasi para manajer. Ketiga, negosiasi dapat menghabiskan sejumlah besar waktu dan sumber daya. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan ya. Akuntansi bertanggung jawab melibatkan pengukuran perbandingan hasil pusat pertanggungjawaban dengan proyeksi. Pusat pertanggungjawaban meliputi biaya, pendapatan, laba, dan investasi. Desentralisasi memberikan kebebasan pengendalian keputusan pada manajer jenjang lebih rendah, memungkinkan respon cepat terhadap perusahaan dan pelatihan manajer lokal. Alasan desentralisasi termasuk kemampuan manajer lokal membuat keputusan lebih baik berdasarkan informasi akal, keterbatasan kognitif, dan pembebasan manajemen puncak dari masalah operasional. ROI adalah resiko kinerja umum pada unit desentralisasi, mendorong perhatian terhadap profitabilitas melalui peningkatan penjual, pengendalian biaya, dan efisiensi aktiva. Laba rasidu adalah ukuran alternatif meskipun dapat memicu perilaku manajerial yang menyimpang. Desentralisasi mendukung kesesuaian tujuan dengan program kompensasi seperti kompensasi kas, opsi saham, dan tunjangan non-kas. Metode penetapan harga transfer melibatkan pasar, negosiasi, dan biaya harga
pasar idealnya mencerminkan biaya oportunitas dan dapat diterapkan dalam kondisi persaingan sempurna. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.